Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dulur-dulur semua, teman-teman semua, dulur-dulur subscriber. Jumpa lagi di channel Geni Busi. Salam biak. Oke, kali ini saya kedapatan pengalaman lagi nih ya dulur-dulur. Ini ada motor Honda Supra 100 cc atau Honda Grand juga sama saja. Yang kendalanya itu ini roll kamprat ya. Untuk roll kampratnya itu kemakan sebelah alias habis sebelah. Ini seperti ini ya keadaannya roll kamprate. Terus gini ya, saya mau berbagi ini pengalaman itu sebabnya dari roll kamprat habis belah ini. Itu rantai kamprat atau rantai ketengnya itu kendor kenceng kenceng bahasa saya ya, kadang kenceng kadang kendor pas saat magnet diputar. Penyebabnya salah satu dari rantai kamprat kendor kenceng itu ininya baut ini 17 ya. Ini untuk penahan dari sulingan itu. Ini ada yang bisa goblak ya. Ini bisa goblak juga bisa menyebabkan ini tidak stabil. Dan yang kedua dari pir setut ya bahasanya, pir penahan sulingan terlalu lembek juga bisa. Dan yang ketiga, sulingan ini sudah lemah alias bekerjanya itu kurang maksimal, sudah loyo ya bahasanya. Jadi ini kan untuk menahan dari ininya itu dari tekanan oli. Yang ketiga ini. Terus yang keempat yang paling ekstrim itu bisa juga dari kerasnya udah ngobengnya parah. Itu juga bisa menyebabkan rantai kamprat gendok kenceng. Dan yang saya sharing di sini ini pengalaman ini rantai kampratnya gendok kenceng, kemudian roll kamprat kemakan ya, ini terkikis. Itu salah satu penyebabnya dari penahan ini sudah longgar atau kublak terlalu parah juga bisa. Kemudian sulingan ini lembek juga bisa, dan pir setut kamprat yang lemah juga bisa. Keras yang paling ekstrim kalau sampai ngobeng. Nah, kemudian nanti saya akan mengganti sulingan ini ya. Sulingan ini karena ini kayaknya sudah lemot atau sudah error, sudah lemah ini sulingannya. Kalau masalah pir ini sudah saya ganti yang baru ya. Saya ganti yang baru. Kemudian buat dulur-dulur semua, kalau saat mengganti rantai keteng atau rantai kamprat Honda Supra itu, ini kan ada baut 10 ya, ini ukuran 10. Ini diharuskan dilepas saat mengganti rantai kamprat karena ini di dalamnya ada oli yang menahan sulingan rantai kampratnya sendiri. Kalau ini tidak dilepas, otomatis oli yang di dalam sini ini tidak akan bisa keluar dan sulingan tidak bisa bekerja dengan maksimal karena ada anginnya ya di sini. Ini dilepas ke kendori dan nanti dipasang kembali. Oke ya, nanti saya sharing setelah ini pemasangan rantai kampratnya masih kenceng apa tidak. Oke ya lur, ini sudah saya pasang untuk rantai
keteng atau rantai kampretnya. Saya akan mengecek ini ya, diperhatikan bisa kendor kenceng apa tidak ini. Kayaknya ini sudah normal. Nanti saya akan coba pasang semua terus motor dihidupkan ya. Jadi kesimpulan ini saya mengganti sulingan ini ya, penahan rantai ketengnya, rantai kampretnya ini sulingannya saya ganti sama pir juga baru. Kalau sulingannya tidak baru ya, ini bekas, tapi kayaknya masih normal. Saya akan pasang semuanya. Oke lur, ini sudah saya pasang semua dan saya akan mencoba motor dihidupkan. Ya lumayan halus lah untuk bagian kampret, paling nanti di bagian kopling yang klutek-klutek saya akan bongkar dulu. Oke, jadi kesimpulan tadi dari rantai kampret yang kendor kenceng itu, dari stud sulingan rantai kampret dan juga pir baru ganti ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga ada manfaatnya. Salam genipis, salam biak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.